Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan membahas tipe ketiga daripada pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai tipe ketiga pola candlestick penurunan ini, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap ataupun tutorial lengkap cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan panduannya di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol, ataupun silakan klik notif di bagian atas video. Telah kami jelaskan panduannya mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, verifikasi bukti alamat, dan lain sebagainya. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai tipe ketiga daripada pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun. Pada kursor yang kami tunjukkan ini merupakan bentuk candlestick tipe ketiga, di mana munculnya pola candlestick seperti ini menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun. Awalnya downtrend, ketika munculnya pola candlestick ini, maka ini merupakan sebuah signal bahwa instrumen trading tersebut masih akan melakukan penurunan. Kita bahas ciri dan karakteristiknya terlebih dahulu agar teman-teman lebih detail dan lebih jelas mengenali ciri daripada pola candlestick yang tipe ketiga ini. Pertama, sebelum terbentuknya pola candlestick yang seperti ini, instrumen trading yang bersangkutan harus bergerak dalam kondisi yang turun, harus bergerak dalam kondisi yang downtrend. Karena kan ini kita membahas pola candlestick penerusan tren. Awalnya downtrend, munculnya pola candlestick ini nanti akan downtrend kembali. Ciri pertama, sebelum terbentuknya pola candlestick ini, instrumen trading tersebut harus bergerak dalam kondisi yang downtrend. Kemudian, untuk yang tipe ketiga ini, terdiri dari susunan dua pola candlestick. Candlestick pertama merupakan candlestick bearish, kemudian yang kedua candlestick bullish. Candlestick bearish ini merupakan sebuah pola candlestick yang harga penutupannya di bawah harga open. Jadi, open di atas ini, di kursor yang kami tunjukkan ini, kemudian close di bawah. Nah, ini yang disebut dengan candlestick bearish. Kemudian candlestick yang kedua ini merupakan candlestick bullish. Dibuka di bawah sini, kemudian close di atas. Candlestick pertama candlestick bearish, candlestick kedua candlestick bullish. Kemudian ciri yang keempat, sempat terjadi gap down antara candlestick satu dengan candlestick kedua. Di mana candlestick kedua ini dibuka lebih rendah daripada penutupan candlestick yang pertama. Candlestick pertama kan ditutup di sini. Nah, candlestick kedua dibuka di bawah sini, tidak sejajar dengan harga penutupan candlestick yang pertama. So, sempat terjadi gap down antara candlestick 2 dengan candlestick 1. Kemudian ciri yang kelima daripada tipe ketiga ini, harga penutupan candlestick yang kedua, di kursor yang kami tunjukkan ini sama dengan low candlestick yang pertama. Jadi, posisi daripada close candlestick yang kedua ini relatif sama dengan low candlestick yang pertama. Dan sebagai konfirmasi kita melakukan open posisi sell, sebab ini merupakan pola candlestick penerusan tren yang turun, kita lakukan apabila low candlestick yang kedua ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Jelas ya teman-teman semua mengenai ciri dan karakteristik daripada tipe ketiga pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang turun ini. Pertama harus diawali downtrend terlebih dahulu, terdiri dari susunan dua pola candlestick. Candlestick pertama candlestick bearish, candlestick kedua candlestick bullish, kemudian terjadi gap down antara candlestick satu dengan candlestick kedua. Kemudian harga penutupan candlestick yang kedua ini relatif sama dengan low candlestick yang pertama. Dan sebagai validasi ataupun konfirmasi kita melakukan open posisi sell, kita tunggu sampai dengan low candlestick yang kedua ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau dicatat, silakan dicatat terlebih dahulu. Nah, ini merupakan grafik perdagangan pair mata uang USD JPY TFM15, di mana sebelumnya instrumen trading ini bergerak dalam kondisi yang turun, downtrend. Ini low, ini new low. Ketika sebuah instrumen trading mampu membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya, maka kita dapat mengidentifikasi bahwa grafik perdagangan tersebut sedang dalam kondisi yang turun ataupun downtrend.
Pertama diawali oleh downtrend terlebih dahulu, kemudian muncul pola candlestick yang seperti ini. Di kursor yang kami tunjukkan ini candlestick pertama, ini candlestick kedua. Candlestick pertama merupakan candlestick bearish. Kemudian candlestick kedua merupakan candlestick bullish. Terjadi gap down antara candlestick 1 dengan candlestick 2. Candlestick kedua ini dibuka lebih rendah. Seharusnya kan sejajar dengan harga penutupan candlestick yang pertama. Nah, candlestick kedua ini dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick yang pertama. Kemudian ciri selanjutnya, close candlestick kedua ini sama dengan low. Close candlestick kedua sama dengan low CS1, candlestick 1. Dan kita melakukan open posisi sell setelah low candlestick yang kedua ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Ketika candlestick bearish ini close, kita boleh melakukan open posisi sell. Jelas ya teman-teman semua mengenai syarat pembentukan pola candlestick yang tipe ketiga ini. Silakan dicek kembali kesesuaian syarat dan ciri serta karakteristiknya. Nah, ini merupakan grafik perdagangan per mata uang USD CSF TFM15. Satu candlestick ini dibuat dalam waktu 15 menit. Kita urutkan syaratnya. Pertama harus diawali oleh tren yang turun terlebih dahulu. Harus terjadi downtrend terlebih dahulu. Ini sebelumnya terjadi penurunan. Kemudian muncul pola candlestick yang seperti ini. Di kursor yang kami tunjukkan ini candlestick 1, ini candlestick kedua. Candlestick pertama merupakan candlestick bearish, candlestick kedua merupakan candlestick bullish. Kemudian terjadi gap down. Di sini candlestick kedua dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick yang pertama. Dan di sini close candlestick yang kedua relatif sama dengan low candlestick yang pertama. Dan konfirmasi kita melakukan open posisi sell kita lakukan apabila low candlestick yang kedua ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Dan ini merupakan candlestick bearish yang body candlesticknya, body candlestick ditutup di bawah low daripada pola candlestick yang kedua. Ketika candlestick bearish ini close dan ditutup di bawah low daripada candlestick yang kedua, kita boleh melakukan order sell ataupun entry sell. Sebab di sini kita sudah dapat mengidentifikasi ini merupakan sebuah signal bahwa tren instrumen trading ini masih akan melanjutkan penurunan ataupun downtrend. Ini per mata uang ZDJPY sama TFM15. Satu candlestick ini dibuat dalam waktu 15 menit. Sebelumnya instrumen trading ini bergerak dalam kondisi yang turun. Ini low, ini new low. Kemudian di sini terbentuk tipe ketiga daripada pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penurunan. Ini candlestick pertama, ini candlestick kedua. Candlestick pertama ini merupakan candlestick bearish. Candlestick kedua merupakan candlestick bullish. Di sini sempat terjadi gap down antara candlestick 1 dengan candlestick kedua. Seharusnya kan candlestick kedua ini dibuka sejajar dengan harga penutupan candlestick 1. Nah, sedangkan pada candlestick kedua ini dibuka lebih rendah daripada harga penutupan candlestick 1. Sempat terjadi gap down antara candlestick 2 dengan candlestick 1. Kemudian cara selanjutnya, close candlestick kedua ini sama dengan low, relatif sama dengan low candlestick yang pertama. Nah, ketika muncul pola candlestick yang seperti ini, maka kita tinggal tarik horizontal line pada low candlestick yang kedua, dan kita tunggu terjadinya breakout low pada candlestick selanjutnya. Ini merupakan candlestick bearish yang ditutup di bawah low daripada candlestick yang kedua. Dan di sini kita juga dapat identifikasi ini merupakan pola candlestick bearish engulfing. Oke. Di mana high dan low candlestick sebelumnya ini ditutupi oleh candlestick selanjutnya. Ketika candlestick bearish ini close, kita boleh melakukan open posisi sell. Jelas ya teman-teman semua mengenai tipe ketiga daripada pola candlestick penerusan tren yang turun ini. Silakan dicek kembali syaratnya. Pertama harus terjadi penurunan terlebih dahulu, harus terjadi downtrend terlebih dahulu, kemudian muncul dua pola candlestick yang bentuknya seperti ini, 1 dan 2. Candlestick pertama candlestick bearish, candlestick kedua candlestick bullish. Terjadi gap down antara candlestick 1 dengan candlestick kedua. Dan close candlestick kedua ini relatif sama dengan low ataupun shadow candlestick yang bawah ini. Candlestick kedua ini close sama dengan low candlestick yang pertama. Oke. Kita tarik horizontal line pada low candlestick yang kedua. Di shadow bagian bawahnya ini kita tarik horizontal line. Kemudian kita tunggu candlestick selanjutnya ditutup di bawah low daripada pola candlestick yang kedua. Ketika candlestick bearish ini close, maka kita boleh melakukan open posisi sell.
Bagi teman-teman semua yang belum menyimak pembahasan mengenai bagaimana cara membaca grafik perdagangan, baik itu line chart, bar chart, grafik candlestick, silakan disimak terlebih dahulu. Telah kami jelaskan pembahasannya di bagian menu video di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ sudah kami jelaskan bagaimana tips dan trik cara membaca grafik perdagangan. Silakan disimak. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Pembahasan mengenai pola candlestick yang lainnya dapat teman-teman buka di bagian menu playlist. Di situ ada playlist candlestick pattern, silakan teman-teman buka di situ. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.